Chen Ping tersenyum pahit dan menyesali karena dia terlalu tidak sabar. Jika dia membunuh monster fantasi asli, dia akan melakukannya. Jika Anda bisa memahami asal-usulnya, itu akan terlalu sederhana. Chen Ping terus bergerak lebih jauh ke dalam tiang gunung, berburu monster hantu ini. Bahkan jika Chen Ping tidak dapat memahami asal-usul elemen logam, dia masih dapat melemahkan tubuh fisiknya. Saat Chen Ping sedang berburu binatang fantasi asli di tanah leluhur keluarga Ji, langit di luar perlahan menyala. Datang, Ji Yun telah berganti pakaian dan berencana mengikuti orang banyak ke tanah leluhur keluarga Ji. Sebelum pergi, Ji Yun ingin mencari Chen Ping untuk berbicara dengannya, tetapi ternyata Chen Ping tidak ada di kamar sama sekali. Di antara, Nona Huo Feng, kemana perginya Tuan Chen? Ji Yun bertanya pada Huo Feng. Saya tidak tahu, saya juga mencarinya. Tuannya menghilang pagi-pagi sekali. Ada sedikit kekhawatiran di wajah Huo Feng. Kenapa hilang? Ji Yun sedikit mengernyit. Biasanya, Chen Ping tidak mungkin pergi tanpa pamit. Sekarang Chen Ping tiba-tiba menghilang, alasan yang paling mungkin adalah dia diam-diam menyelinap ke tanah leluhur keluarga Ji. Bagaimanapun, Chen Ping juga ingin memasuki tanah leluhur keluarga Ji. Sumber ketidakberdayaan memiliki konsekuensi besar bagi Chen Ping. Daya tarik yang luar biasa. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Huo Feng, Nona Huo Feng, jangan cemas dulu. Tuan Chen harus membicarakan hal lain dengan kita. Dia harus kembali setelah menyelesaikan pekerjaannya. Aku akan berkumpul. Kamu tetap di sini dan jangan lari-lari. Setelah Ji Yun menghibur Huo Feng, dia buru-buru berlari ke aula utama keluarga Ji. Saat ini, aula utama keluarga Ji sudah penuh dengan orang, dan ada puluhan murid muda keluarga Ji berdiri di samping, semuanya bersiap memasuki tanah leluhur keluarga Ji. Ji Cheng telah menunggu di luar pintu. Ketika dia melihat Ji Yun datang, Li Cheng membawa Ji Yun secara pribadi. Kemudian dia diminta untuk berdiri di tim, dan tidak ada yang meragukan identitas Ji Yun. Setelah menenangkan Ji Yun, Li Cheng berdiri di luar pintu lagi, wajahnya penuh kecemasan. Segera, Ji Meiling bergegas mendekat dan menggelengkan kepalanya ke arah Ji Cheng. Kemana perginya kakak tertua? Dia berani absen di hari penting seperti hari ini. Adakah yang bisa memasuki tanah leluhur? Ji Cheng berkata dengan cemas. Kakak perempuan tertua pergi tadi malam dan tidak kembali sepanjang malam. Ji Meiling berkata dengan lembut. Ketika Ji Cheng mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Kamu tidak kembali sepanjang malam, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Di mana menemukannya sekarang? Alis Ji Cheng berkerut dan wajahnya pucat karena marah. Kakaknya benar-benar terlalu nakal. Melihat kemarahan Ji Cheng, Li Meiling sangat ketakutan hingga dia tidak berani berbicara. Oke, masuklah, aku akan pergi dan memberitahu ayahku. Ji Cheng meminta Ji Meiling untuk berdiri di tim, lalu berjalan cepat menuju Ji Lianjun yang duduk di kursi utama. Pergi. Ji Cheng membungkuk dan membisikkan beberapa kata di telinga Ji Lianjun, dan wajah Ji Lianjun langsung berubah dingin. Datang, gadis ini sudah keterlaluan. Jika aku melihatnya, aku akan menanganinya sesuai hukum keluarga, kata Ji Lianjun dengan marah. Puan, sudah hampir waktunya, bisakah kita pergi? Asteris. Seorang tetua melihat waktu dan berkata kepada Ji Lianjun. Ji Lianjun mengangguk, memandang Ji Lianying tidak jauh dari situ dan bertanya, kakak kedua, waktunya hampir sama. Masih ada lagi, saya pikir kita harus berangkat. Saudaraku, tunggu sebentar, aku ingin mengurus sesuatu sebelum memasuki tanah leluhur, kata Ji Lianying. Apa yang kamu hadapi? Ji Lianjun bertanya dengan bingung. Kamu akan tahu sebentar lagi. Ji Lianying tersenyum tipis dan menyerah. Orang tua di depan adalah Qin He Tian, penguasa istana Juman. Setelah beberapa saat, saya melihat sekelompok orang jangkung berjalan ke aula keluarga Ji. Melihat ukuran orang-orang ini, Ji Lianjun langsung mengenali mereka adalah orang Jumian. Ayah, mengapa orang-orang dari istana Juman ada di sini? Ketika Ji Cheng melihat ini, dia bertanya dengan kebingungan di wajahnya. Tidak perlu bertanya, pasti paman keduamu yang menemukannya, kalau tidak, bagaimana mereka bisa melakukannya dengan mudah? Kemari. Petik 2. Ji Lianjun berkata dengan dingin. Paman kedua tiba-tiba memanggil orang-orang dari istana Juman saat ini. Apakah dia berencana mengambil tindakan? Haruskah aku mencari bantuan?
Ji Cheng mengira Ji Lianying tiba-tiba memanggil orang-orang dari Istana Juman dan ingin mengambil tindakan. Jangan bergerak dulu, paman keduamu tidak akan cukup bodoh untuk mengambil tindakan hari ini. Ji Lianjun tahu bahwa Li Lianying ada di belakang, dan tidak mungkin mengambil tindakan pada hari seperti itu, apalagi Ji Lianjun setuju atau tidak, cabang keluarga Ji lainnya pasti juga tidak setuju. Sulit menunggu hingga tanah leluhur keluarga Ji dibuka, kemungkinan besar keturunan agunan ini akan mengalami kemajuan pesat karena tanah leluhur ini. Mereka tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan seperti itu dan membiarkan Li Lianying mengambil tindakan saat ini. Tanda seru, Istana Tuan Qin. Melihat Qin Hetian, Li Lianying bergegas menyambutnya. Tuan Tai. Qin Hetian mengangkat tangannya. Di belakang Qin Hetian adalah Qin Jingyun. Wajah Qin Jingyun penuh ketidakpuasan saat ini. Ketika Ji Meiling di tim melihat Qin Jingyun, dia tidak bisa tidak melihat kemarahan di matanya. Berpikir ditipu oleh Jingyun, Ji Meiling ingin menghajar orang ini sampai mati. Tuan Istana Qin, saya ingin tahu apa yang terjadi dengan kunjungan mendadak Anda ke keluarga Ji saya. Ji Lianjun duduk di kursinya dan tidak bangun. Ji Lianjun tidak akan terlalu sopan kepada Qin Hetian. Lagi pula dia sudah tahu kalau Ji Lianying berkolusi dengan Istana Juman, jadi Ji Lianjun tidak perlu bersikap sopan. Ketika Tai Hetian melihat sikap Ji Lianjun, dia mengerutkan kening dan merasa tidak puas, namun dia tetap menahan amarahnya dan berkata, Tuan Ji, saya di sini untuk mencari keadilan. Kata-kata Qin Hetian membuat Ji Lianjun tiba-tiba bingung, dia bertanya dengan kebingungan di wajahnya, keadilan. Keadilan macam apa? Orang-orang di rumah Anda memukuli anak saya dan mematahkan lengannya. Apakah menurut Anda saya harus mencari keadilan? Kami di Istana Juman telah mengikuti keluarga Ji Anda tanpa keluhan apapun, dan karena susunan teleportasi selama bertahun-tahun. Karena itu, kedua keluarga kami menjadi agak ramah. Tetapi anak saya disakiti oleh keluarga Ji Anda ketika dia berbelanja di kota Huanglan. Itu keterlaluan. Titik. Qin Hetian bertanya dengan kemarahan di wajahnya. Oh, apakah ada hal seperti itu? Ji Lianjun mengerutkan kening, siapa di keluarga Ji kita yang melakukannya? Tanda tanya, kedua putrimu, diikuti oleh seorang pria bernama Chen Ping, yang melukaiku. Qin Jingyun berdiri dan berkata dengan marah. Ji Lianjun tercengang, dia tidak menyangka yang melakukannya adalah Chen Ping dan kedua putrinya. Namun sebelum Ji Lianjun sempat berkata apa-apa, Ji Meiling yang berada di dalam tim sudah tidak tahan lagi dan langsung bergegas keluar dan berkata, kamu kentut dan meludahkan darah, kamu menggodaku dulu, lalu Tuan Chen tidak bisa tahan, jadi dia melakukannya. Asteris dan ketika kami hendak pergi, Anda ingin bersaing dengan Tuan Chen, tetapi Anda dikalahkan dengan satu pukulan dan lengan Anda patah. Apa hubungannya dengan kami? Itu karena keterampilan Anda lebih rendah dari orang lain. Jika saya apakah kamu, aku akan melakukannya. Bahkan jika kamu memukulku langsung, kamu berani datang ke pintumu. Ji Meiling berteriak pada Ruo Tai Jingyun, membuat wajah Tai Jingyun memerah. Ketika Qin Hetian melihat ini, wajahnya menjadi dingin dan dia berkata, Guru Li, apakah ini cara Anda mengajar putri Anda? Tanda tanya petik 2. Meiling, jangan kasar. Ji Lianjun memarahi Ji Meiling, lalu berkata, kamu. Ceritakan kisahnya persis apa adanya, tanpa ada penyembunyian apapun. Ji Meiling mengangguk, lalu menceritakan kisahnya secara detail. Ketika mendengar bahwa Qin Jingyun berani makan tahu Ji Meiling setelah mengetahui bahwa Ji Meiling adalah putri tertua dari keluarga Ji, Ji Cheng tidak bisa menahannya. Makan tahu adikmu berarti mencari kematian. Anak yang baik, kamu bahkan berani menindas adikku, dan kamu berani datang ke rumahmu. Apakah kamu menindas keluarga Jiku? Tanda tanya petik 2. Ji Cheng meraung dengan marah, dan kemudian dengan keras berkata, murid keluarga Ji, dengarkan. Dalam sekejap, lusinan murid keluarga Ji maju dari seluruh aula. Istana Juman terlalu banyak menindas orang. Mereka menjaga pintu dan tidak mengizinkan Jumanyan pergi sendirian. Jika istana tidak memberikan penjelasan, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Mata Ji Cheng dipenuhi dengan niat membunuh. Segera, pintunya diblokir oleh anak-anak keluarga Ji, dan wajah Feng Jingyun menjadi sedikit jelek. Tai Hetian tampak acuh tak acuh, lalu menatap Ji Lianying. Ji Cheng, apa yang akan kamu lakukan?
Sekarang bukan giliranmu bagi kami para tetua untuk memberi perintah. Bubarkan semuanya. Apa kamu tidak tahu hari ini hari apa? Apakah kamu ingin melihat darah? Ji Lianying dengan marah memarahi Ji Cheng, lalu melambaikan tangannya untuk membubarkan anak-anak keluarga Ji. Tapi tidak ada yang bergerak. Ini adalah murid Ji Lianying dari garis keturunan yang sama, tidak mungkin bagi mereka untuk mendengarkan Ji Lian. Kata-kata perkemahan. Ketika Ji Lianying melihat ini, dia mengerutkan kening, saudaraku. Ji Lianjun melambaikan tangannya perlahan, dan murid keluarga Ji bubar. Tuan Istana Qin, putramu menganiaya putriku, apakah menurutmu memotong lengannya terlalu berlebihan? Jika aku ada di tempat kejadian, aku akan membunuhnya, kata Ji Lianjun dengan wajah muram. Jika kamu berani menganiaya putrimu sendiri, kamu mendekati kematian. Cui Lianjun sangat mencintai kedua putrinya. Meskipun kedua putrinya sering mendapat masalah dan Li Lianjun sangat marah, dia tidak pernah benar-benar menghukumnya sekalipun. Dia tidak segan-segan menghukumnya. Sekarang jika Qin Jingyun berani menganiaya Ji Meiling, jika Li Lianjun ada di sana, Qin Jingyun akan ditembak mati. Tuan Ji, apakah kamu mengancamku? Mata Qin Hetian sedikit menyipit, dan aura di tubuhnya mulai naik perlahan. Ji Lianying di samping melihat ini dan buru-buru berkata, saudaraku, kamu tidak bisa hanya mengandalkan kata-kata Meiling. Mengapa kamu tidak menemukan Chen Ping dulu dan bertanya padanya apakah benar Chen Ping yang mematahkan lengan Tuan Qin? Dia baru saja meminta maaf. Dia bukan dari keluarga Ji kita, jadi bagaimana jika dia diserahkan kepada Tuan Istana Qin? Kita tidak bisa hanya karena dia menunda acara penting keluarga Ji kami. Petik 2. Kata-kata Ji Lianying segera mendapat persetujuan dari anggota keluarga Ji lainnya. Tak satu pun dari mereka ingin menimbulkan pertengkaran di hari seperti ini. Selain itu, Chen Ping tidak ada hubungannya dengan mengikuti keluarga Ji mereka, bahkan jika mereka menyerahkan Chen Ping sebagai bantuan. Pergi, jadi apa? Puan, menurutku apa yang dikatakan saudara keduaku benar, panggil saja Chen Ping. Ya, bawa Chen Ping Cheng dan biarkan Istana Juman membawanya pergi. Jangan ganggu urusan penting kita. Masalah ini semua karena tindakan Chen Ping. Jangan ganggu kami. Semua orang berdiri satu demi satu dan menuntut agar Chen Ping dibawa ke sini. Ketika Ji Lianjun melihat ini, wajahnya sangat jelek. Dia tahu kekuatan dan bakat Chen Ping. Selain itu, lelaki tua mereka dirawat oleh Chen Ping, dan Chen Ping tetap berpacaran demi putrinya. Tangan. Jika Chen Ping diserahkan, Li Lianjun tidak akan pernah bisa melakukannya. Tetapi jika Chen Ping Qi tidak dibawa, jelas seluruh keluarga Ji tidak akan setuju. Pada saat ini, jika Ji Lianying diizinkan untuk mendapatkan kekuasaan dan cabang lain dari keluarga Ji mendukung Ji Lianying, pertempuran berikutnya akan terjadi, sengit, dari. Setelah ragu-ragu, Li Lianjun masih berkata kepada Ji Cheng, pergi dan undang Tuan Chen. Ayah. Ji Cheng tidak ingin memanggil Chen Ping. Jika Chen Ping benar-benar datang, maka Istana Juman pasti akan datang. Bawa Chen Ping pergi. Meskipun Istana Juman tidak berani melakukan apapun terhadap keluarga Ji mereka, Chen Ping bukanlah anggota keluarga Ji. Istana Barbar tidak akan takut lagi. Pergi. Ji Lianjun melambaikan tangannya. Ji Cheng tidak punya pilihan selain menemui Chen Ping pada akhirnya.